Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat dan semangat baru untuk berjalan melanjutkan hidup kita di hari ini. Mari bersama saya kita mengingat firman Tuhan untuk menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini dari 1 Tamakwarik pasal 4 ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ayat ini adalah doa Yabes yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Tak banyak diketahui tentang Yabes dalam Alkitab, hanya muncul dalam bagian ini. Kita hanya tahu bahwa Yabes adalah seorang yang dilahirkan dari keturunan Peres, anak Yehuda, leluhur Daud. Namun ia terkenal di antara tokoh-tokoh yang ada dalam Perjanjian Lama karena doanya yang sangat berani ini. Diperkirakan saat Yabes berdoa, ia dan keluarganya telah kembali dari pembuangan. Karena jumlah suku Yabes jumlahnya sedikit sehingga hampir tidak mendapat perhatian. Bahkan ketika kembali ke tanah leluhurnya, terkesan bahwa mereka mendapatkan bagian yang sangat sedikit. Hal ini tergambar saat kelahirannya, ibunya dan keluarganya dalam keadaan susah. Itulah sebabnya ia diberi nama Yabes, yang berarti aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kita tak menemukan catatan hidupnya yang lain dalam Alkitab, kecuali doanya yang dijawab Tuhan. Apakah isi doa Yabes yang berani itu? Doa bagi Yabes adalah sarana berbincang-bincang dengan Allah. Ia berbicara dengan dengan bebas kepada Allah, dan berbicara apa saja dengan jujur di hadapan Allah, mengungkapkan isi hatinya. Di sini kita belajar bahwa Allah menyukai keterbukaan dan bukan sekedar doa formalitas atau basa-basi. Doanya lahir dari hati dan bukan di bibir. Sekilas kita menganggap Yabes tamak karena meminta agar diberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya, dan memohon supaya diberi kekuatan, terlindungi dari mara bahaya, dan diberi kesehatan. Saudara sekalian, bukankah ini adalah doa yang sebenarnya biasa? Tetapi mengapa Allah berkenan atas doa Yabes? Salahkah kalau kita berdoa demikian? Saudara sekalian, karena doa yang dipanjatkannya bukan dengan tujuan untuk kemakmuran dirinya sendiri secara pribadi, tetapi supaya bertambah luas daerahnya, bertambah luas tempat yang dihuni Yabes dan keluarganya. Dengan demikian bertambah luas daerah di mana mereka akan hidup menghormati Allah. Doa yang didasari bahwa Allah satu-satunya sumber berkat, penyertaan, dan perlindungan. Sehingga dari hal ini kita tahu bahwa ketika Allah menjawab doa Yabes, itu bukan semata-mata diperuntukkan untuk kekayaan pribadinya. Dan bahwa kita belajar yang tidak datang secara otomatis, bahwa berkat, penyertaan, dan perlindungannya tidak datang secara otomatis, tetapi terjadi sebagai hasil penyerahan diri kepada Tuhan. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa motivasi Yabes berdoa dan berani meminta hal yang besar kepada Tuhan, karena ia ingin juga melakukan hal-hal besar kepada Allah. Dengan demikian kita belajar bahwa Allah memandang istimewa keadaan umatnya yang sedang kehilangan identitasnya, bahkan tersingkir dan dalam kesusahan. Atas dasar penerimaan Allah dalam karya Yesus Kristus, saudara sekalian, kita beroleh belas kasihan, dan supaya dapat mengasihi sesama, menerima diri kita secara benar sebagai umat Allah. Dan saudara sekalian, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa beranikah kita berdoa dengan terbuka dan tulus di hadapan Tuhan untuk hal-hal bagi kepentingan orang lain,
Hal-hal apa yang sering kali terucap dalam doa-doa kita. Semoga kita belajar untuk menggumuli kebutuhan-kebutuhan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk melakukan hal-hal yang besar bagi orang lain. Saudara-saudaraku, di sekitar kita ada banyak orang yang sedang menunggu bantuan dan menunggu pertolongan Tuhan. Bagaimanakah kita mewujudkan kasih kita kepada mereka? Bagaimanakah kita mengelola berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Belajar dari Yabes, apa yang kita punya bukanlah semata-mata secara otomatis kita punyai, tapi penyertaan, perlindungan, dan keselamatan juga terjadi karena hasil penyerahan diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami belajar dari doa Yabes, bahwa ketika kami berseru kepadamu dengan jujur, dari hati kami yang ikhlas, dengan motivasi bukan hanya untuk kepentingan diri kami, Tuhan sangat menghargainya dan akan mendengarkannya. Tuhan dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup kami. Dengan maksud, kami juga dapat melakukan hal-hal besar bagi orang lain. Ya Tuhan, tolonglah kami. Bagaimana menggunakan berkat yang berasal dari Tuhan, memberikan kasih sayang kepada orang-orang lain di sekitar kami, memaknai penyertaan dan perlindungan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami. Lalu tuntunlah kami ya Bapa untuk berjalan di sepanjang hari ini. Biarlah kami menikmati penyertaan dan perlindungan-Mu secara baru. Dan kuatkanlah kami untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi di sekitar kami akhir-akhir ini. Kuatkanlah kami. Teguhkan percaya kami. Hiburkanlah kami. Supaya kami sungguh menikmati penyertaan Tuhan yang ada pada kami. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.